Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita sudah bahas di listrik arus searah, ya, arus DC. Teman-teman yang sudah kita bahas pertama itu adalah definisi dari arus itu sendiri, ya. Arus adalah muatan yang bergerak, kan seperti itu ya. Makanya I sama dengan Q per T. Lalu yang kedua kita juga udah bahas yang namanya, masih ingat? Hukum Kirchhoff, ya. Apa hukum Kirchhoff itu? Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Suara Ibu jelas gak, Nak? Dengar jelas, Ibu. Jelas ya, Alhamdulillah. Oke. Yang ketiga apa setelah hukum Kirchhoff? Hambatan. Hambatan seri paralel. Nah, sebelum itu kita bahas apa? Hukum apa? Ohm. Ya, hukum Ohm ya. Hukum Ohm, lalu hambatan seri paralel. Ada lagi nggak setelah itu? Hambatan jenis ya? Iya. Nah, R sama dengan rho L per A. Baik, nah kita akan mulai untuk soal nomor 1 di tugas kemarin. Baik, perhatikan teman-teman untuk soalnya. Perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Nah, di hadapan teman-teman ini disajikan gambar, ya, gambar sebuah rangkaian yang terdiri dari baterai dan hambatan 10 ohm. Rangkaian ini diukur arusnya menggunakan ampere meter. Taunya dari mana nih ampere meter? Ada yang tahu kenapa ini disebut ampere meter? Gambarnya, Ibu. Iya, betul. Di gambarnya ada tulisan 5A. Ya, makanya harus tahu teman-teman satuan arus adalah ampere. Nah, yang ditanyakan adalah beda potensial pada ujung-ujung hambatan dari 10 ohm. Beda potensial, artinya V ya. Yang ditanya itu adalah V. Ya, berubah. Ya, yang ditanya itu adalah V. V sama dengan I dikali dengan, nah, kan ini kuncinya ya. Ini kuncinya teman-teman. Nah, setelah kita tahu kunci, berarti kita carilah masing-masing. Arusnya udah kelihatan belum? Udah kelihatan, tapi di alat ukur. R-nya? R-nya sudah ada ya, 10 ohm ya. Nah, kita tinggal lihat arusnya di sini. Di sini ampere meter menunjukkan angka 30. Nah, hati-hati, ini bukan berarti 30 ampere. Teman-teman lihat di sini, yang di samping kirinya ini. Nah, di sini dia kabelnya itu tertuju ke angka 1 ini ya. Artinya, dari 0 sampai 50 itu terhitung 1 ampere. Gitu. Ya. Berarti dari 0 ke 30 berapa dong? Ya, kita cari. Berarti arusnya, untuk arus di rangkaian ini adalah tadi 1/50, berarti kan satu ruasnya 1/50 ya. Sedangkan jarumnya dia menunjukkan ke angka 30. Gitu. Nah, berarti ini hasilnya adalah arusnya yang melewati itu adalah 3/5 ampere. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Ibu. Nah, lalu dimasukkan ke sini. Maka dari itu V-nya sama dengan arusnya masukkan 3/5 ampere dikalikan dengan R-nya. R-nya itu adalah 10. Dua-duanya sudah dalam standar internasional. Makanya kita 10/5 adalah 2, 2 kali 3 adalah 6. Jadi jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 1. Baik, ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Insya Allah tidak, Ibu. Ya, Alhamdulillah. Oke. Jadi hati-hati teman-teman di alat ukurnya. Kalau kabelnya menunjukkan angka 5, ya kabelnya ini tersambung ke angka 5 ampere, berarti teman-teman satu ruasnya adalah 5 dibagi dengan 50.
Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman kalau ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan sekali lagi karena listrik arus arah ini basic dari bab berikutnya ya. Oke, nomor 2 sekarang yang ini. Ya, jelas ya? Jelas soalnya teman-teman? Jelas, Ibu. Ibu. Bismillah. Kita beranjak sekarang ke soal nomor 2. Dari percobaan untuk menyelidiki hubungan tegangan dan kuat arus pada resistor, diperoleh data seperti berikut. Nilai X dan Y yang tepat berturut-turut adalah, baik ini ada hubungan antara V dan arus. Ya. Beda potensial dan kuat arus. Ini ada di hukum Ohm ya, masih rumus yang sama. V sama dengan I dikali dengan R. Ini masih ini rumusnya. Oke, berarti kita cek yang pertama. Yang satu, ini V dan arusnya, V dan I-nya ada dua-duanya. Ya, nomor 2 di sini harusnya yang nggak ada. Nomor 3 ini V-nya yang nggak ada. Nah, ini diinformasikannya bahwa ini adalah satu rangkaian. Oke, berarti di sini kita harus cari dulu R-nya. Ya, nah kita tahu bahwa dari sini, kita tahu bahwa R ini adalah V dibagi dengan I. Kalau yang masih bingung bisa pakai segitiga ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kalian bakal kelas 3. Berarti untuk mencari R, tendang I-nya ke kiri. Berarti V dibagi dengan I. V-nya adalah 3, I-nya adalah 0,02. Maka hambatannya adalah 3 dibagi 0,02 adalah 150 ohm. Buat apa sih nyari data nomor 1? Buat data nomor 2, teman-teman. Ya. Di nomor 2, di sini yang ditanya adalah X-nya. X ini kan nilai arus. Nah, dari sini juga kita tahu bahwa I-nya itu dapat dari V dibagi dengan R. Ya. V-nya berapa di sini? V-nya adalah 4,5. R-nya berapa? R-nya adalah 150. Maka didapat arusnya ini adalah berapa nih? 3 kali 10 pangkat min 2 ampere. Alias 0,03 atau 30 miliampere. Kalau kita konversi dari ampere ke miliampere. Ya, jadi turun berapa tangga tuh? 3 tangga ya. Jadi 30 miliampere. Nah, setelah itu ini kita cari lagi yang nomor 3. Nomor 3 ditanyanya adalah V. Ya sudah, V adalah I kali dengan I-nya berapa? I-nya 0,05. R-nya berapa? R-nya 150. Maka V-nya adalah 7,5 volt. Nah, dari sini udah ketahuan bahwa X-nya nilainya adalah segini, Y-nya adalah segini. Nah, kira-kira A, B, C, D, apa E nih? D. Nah, D ya. Ini jawabannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Insya Allah tidak, Ibu. Tidak. Ya. So far so good. Ada yang salah? Benar Sama, semua? Ibu. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Yang nomor 3 soalnya yang seutas kabel. Oke.
Seutas kabel logam panjangnya 8 meter, luas penampangnya 4 mm, dan kabel tersebut mempunyai hambatan jenisnya 2 kali 10 pangkat min 6 ohmmeter. Besar hambatan kabel adalah, oke, ini mah insya Allah mudah teman-teman ya. Ya, ini kita udah bahas juga tentang hambatan jenis kemarin ya. Hambatan jenis itu R, yaitu Rho dikalikan L dibagi dengan A. Ini kan ya kemarin formulasinya. Oke, di mana si R ini adalah hambatannya, hambatan jenisnya. Rho adalah, apa rho-nya itu? Sorry, rho itu hambatan jenis. R ini adalah hambatannya, hambatan kabel ya. L ini adalah panjangnya dan A ini adalah luas penampang. Berarti tinggal kita input aja nih ya. Berarti rho-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Ya, sudah dalam standar internasional yaitu ohm 6 meter. L-nya adalah 8 meter. A-nya adalah 4 mm. Nah, 4 mm kuadrat ini kita ubah ke dalam meter kuadrat, teman-teman. Jadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 6, kan 3 tangga ya? 3 tangga nih. Oke. Kita coret. Terus ini 8 coret. 8 bagi 4. 2 ya? Nah, 2-nya di sini. 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya adalah yang B. So far, so good ya. Masih mudah. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang nggak ngerjain ya nggak tahu. Makanya dikerjain ya anaknya. Kenapa nih? Tiba-tiba bergerak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4 kira-kira jawabannya yang mana nih yang benar nih? Bisa minta tolong nomor 4? Siapa yang mau? Sok, Novi berapa, Vi? Jawabannya, Vi. Kamu, Vi? Aku B. Oke, Novi B. Hani, berapa Hani? Hani apaan? Aku A. Hani A. Fatimah? Aku C. Fatimah C. Oke. Fauzia? Bu Fauzia? C aku, Bu. Oke, oke. Ibu suka nih beragam nih jawabannya. Oke, yuk kita lihat, kita diskusikan. Berikut diberikan data tentang sifat-sifat rangkaian hambatan seri dan paralel. Nah, data yang tepat adalah, oke, kita gambar dulu yang rangkaian seri. Ini ada seri, ini ada paralel. Nah, kalau seri kan gini ya gambarnya ya. Nah, kalau paralel, nah gitulah kira-kira. Ya, di mana ini adalah misalkan R1, ini R2. Ini R1, ini R2. Oke, kita cek informasi yang A. R seri. Oke, kita tertuju ke gambar yang seri. Dapat membagi arus listrik. Lihat di sini arusnya. Arusnya masuk ke sini. Ibu gambar ini ya. Gambar warnanya beda. Oke, warna biru. Nah, ini ada arusnya. Pernyataan 1 salah atau benar? Arusnya terbagi nggak? Enggak. Enggak. Harusnya nggak terbagi. Nggak bisa.
Tadi pilihannya itu ada yang B, ada yang C, ada yang A ya tadi ya. Oke, A salah ya, udah pasti A-nya salah ya. Harus di-note teman-teman lihat seri. Seri jalannya nggak ada yang lain, cuma satu jalan kok. Jadi nggak bisa terbagi dia. Oke, berikutnya. Kita loncat ke yang E. Tegangan di semua hambatan berbeda. Untuk R paralel, lihat R paralel. Tegangan di semua hambatan berbeda. Lihat tegangannya. R1 dan R2 dia punya ujung yang sama. Karena ujungnya sama, berarti di sini V-nya sama. V1 akan sama dengan V2. Kalau tadi V1 sama dengan I2 sini. Nah, ini V1 sama dengan V2. Berarti pernyataan yang ini salah. Nah, sekarang yang lihat. R paralel. Kuat arus yang lewat sama untuk semua hambatan. Kuat arus yang lewat sama untuk semua hambatan. Lihat, begitu arus di sini masuk, ini ada arus total di sini masuk, dia akan terpecah ke sana. I1, I2. Sama atau beda I-nya nih kalau terpecah kayak gini? Sama beda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Beda, Ibu. Aha, betul, Maisan. Beda ya, berarti yang D juga salah pernyataannya. Sekarang kita lihat yang C. Hambatan penggantinya tinggal ditambahkan untuk yang R paralel. Bener nggak? Lihat di sini, teman-teman. Kita tahu bahwa untuk R total seri ini adalah R1 tambah R2 kan? Dari mana Bu ini? Hafalan? Enggak juga sih, kemarin kita udah turunin ya. Kemarin tuh dari sini. Kemarin tuh dari sini nih teman-teman. Bahwa untuk seri V totalnya itu adalah V1 ditambah V2. Gitu. V totalnya V1 tambah V2. Berarti kalau gitu kalau kita jabarkan I dikali R total ini sama dengan I kali R1 tambah I kali R2. Harusnya kan sama ya kalau seri, kita bisa coret semua nih. Makanya R total sama dengan R1 tambah R2. Lihat, yang tinggal ditambahin itu seri atau paralel. Pernyataan C, R paralel, hambatan penggantinya tinggal ditambahin. Ini untuk paralel, tapi ini ternyata yang ditambahkan adalah seri. Kita cek yang paralel ya. Yang paralel itu V-nya itu sama. Ya, V-nya itu sama. Kalau V-nya sama, berarti V1 sama dengan V2. V itu I kali R ya. I kali R. Nah, arusnya yang berbeda kan? V total itu sama dengan I1 ditambah I2. Itu kan rumusnya V per R ya. V per R total sama dengan V per R1 tambah V per R2. V-nya kan sama nih. Nah, lihat inilah yang paralel. Oh, berarti pernyataan yang C juga nggak bisa. Bukan ditambahin kalau yang untuk paralel, tapi diseperkan. Udah pasti, kalau udah kayak gini berarti pernyataan yang benar adalah yang B. Beda potensial ujung-ujung hambatan sebanding dengan hambatan total. Lihat yang seri. Beda potensial ujung-ujung hambatan, ya, beda potensial ujung-ujung hambatan ini kan, beda potensial tuh. Sebanding dengan R-nya, jelas sebanding orang dia ada di atas. Jadi jawabannya yang B untuk nomor berapa nih? 4. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Insya Allah tidak ada, Ibu. Oke, pindah.
Yang lain bisa dipahami insya Allah ya. Nah, teman-teman, ini karakteristik seri dan paralel mohon dipahami. Karena dari sini, kalau teman-teman sudah paham, kita bisa mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berikutnya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 5. Nomor 5 tuh yang ini ya. Oke. Jelas ya soalnya teman-teman semua? Jelas, Ibu. Oke, bismillah. Kita lihat soal nomor 6. Dua hambatan dirangkaikan seri seperti pada gambar. Ya, 40 ohm dan 60 ohm ini dirangkaikan secara seri. Ujung-ujung rangkaian dihubungkan pada sumber tegangan 20 volt dengan hambatan dalam diabaikan. Berarti nggak ada hambatan dalamnya ya. Yang ditanyakan adalah beda potensial ujung-ujung hambatan 60 ohm. Ini ada dua cara sebenarnya ya, teman-teman. Oke. Yang ditanya adalah sekali lagi beda potensial ujung-ujung hambatan 60 ohm. Gitu. Nah, kita coba selesaikan pakai perbandingan ya. Agar kita nggak usah nyari arusnya dulu. Kita pakai cara yang pertama ya. Yang ditanya adalah sekali lagi V-nya yang 60. Ini berapa sih V-nya yang 60? Kira-kira jawaban yang mana nih? Ya, siapa? Aisyah. Aisyah berapa Aisyah untuk soal nomor 5 jawabannya? Ada Aisyah di situ? Ada Ibu. Nomor 5 aku 12 volt. 12 volt. Oke, Vinka berapa Vinka? Sama Ibu, 12. Oke, 20. Icut berapa Cut? Sama Ibu. Oke, 12 semua nih berarti oke udah beragam. Ya semoga ini bisa memberikan jalan yang lainnya teman-teman ya. Ibu nggak tahu jalannya teman-teman yang mana, ada dua cara satu menyelesaikan. Baik, Ibu akan coba menyelesaikan menggunakan informasi dari karakteristik seri. Ya, di sini ketahuannya bahwa I yang 40 ini akan sama dengan I-nya si 60. Ya. Oke. Ini akan sama juga dengan I-nya total. Ya, ingat seri. Kenapa? Karena jalurnya sama. Ya. Di sini si arus itu dia akan melewati alur yang sama. Otomatis I yang melewati 40 akan sama dengan I yang melewati 60 akan sama dengan I total. Nah, kita tahu berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Berarti di sini adalah V 40 bagi dengan R yang 40. Ini juga sama ya, V-nya 60 bagi dengan R yang 60. Ini juga sama, V total dibagi dengan R total. Gitu. Nah, karena seri kita udah tahu, kita bisa hitung dulu R totalnya berapa sih? 40 tambah 60 ya. 100 ya? 100 ohm. Oke, Ibu akan ambil perbandingan yang ini. Kenapa Ibu ambil perbandingan yang itu? Karena kalau kita pakai yang V40, R40, kita juga nggak tahu V yang 40 berapa. Ya, justru kita mau cari yang V60. Makanya Ibu ambil yang V total per R total akan sama dengan V60 per R60. Nah, kita masukkan sekarang V60-nya berapa? Itu yang kita cari ya. V60, R60-nya berapa? Ya 60. V totalnya berapa? 20. R totalnya berapa? 100. Coret-coret nih. Terus ini coret-coret. Berarti V60 ini adalah 6 kali 2, yaitu 12. Nah, seperti ini. Ya, semoga ini bisa menambah menambah cara berpikirnya teman-teman ya.
untuk model yang Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Yang tadi jawabannya 12 volt, itu menggunakan cara yang sama dengan Ibu atau berbeda? Beda, Ibu. Ya. Siapa yang jawab? Zena. Hah? Alzena. Alzena, oke. Ya, Zena gimana langkahnya? Cari dulu arus ya? Iya. Oke, ya betul. Itu adalah cara yang kedua, teman-teman. Nah, ini adalah cara yang lain. Semoga bisa menambah hasanah pemahamannya teman-teman. Oke ya, tip 12 volt jawabannya. Ada yang boleh ditanyakan untuk nomor 5? Oke, kalau nggak ada Ibu lanjut ya ke nomor berikutnya. Nomor 6 itu yang sebuah baterai. Oke, nomor 6 gimana jawabannya? Apa jawabannya nomor 6? Saya jawabannya 6 volt. 6, oke. Sip, siapa ini? Maisan. Oke, Maisan, sip, terima kasih. Maisan 6 volt. Oke, yang lain? Sama, Ibu. Sama juga, Ibu. Ada yang beda selain 6 volt? Farah, gimana Farah? Sama Ibu, 6 volt. Oke, oke, kita cek ya, benar nggak sih 6 volt? Sebuah baterai dengan GGL dihubungkan dengan resistor hingga menghasilkan arus 0,4 ampere. Ya, ada baterai nih dihubungin dengan resistor. Resistornya kita nggak tahu berapa. Hingga harusnya menghasilkan adalah 0,4 ampere. Jika pada rangkaian ditambah sebuah resistor 5 ohm secara seri dengan resistor pertama, arus akan turun menjadi 0,3 ampere. Maka GGL baterai tersebut adalah Oke, jadi ceritanya ini awalnya ada baterai nih, GGL. Baterai besarnya adalah E, misalkan ya. Dia menghasilkan arus yang pertama ini adalah 0,4 ampere. Kita nggak tahu nih R-nya berapa. R1 lah ya. Nah, lalu yang kedua, I2-nya ini dia tambahin lagi nih resistornya sebesar 5 ohm. Ternyata arusnya turun jadi 0,3 ampere. Nah, di sini R2-nya ini adalah R1 ditambah dengan 5. Gitu. Yang ditanya adalah berapa sih GGL-nya? Kan ya. Nah, berarti ini teman-teman kita harus cari dulu apa namanya? V1 sama dengan kondisi yang kedua. Kan V-nya sama-sama V ya. V kondisi pertama sama dengan V kondisi kedua gitu ya. Oke, kita pengen tahu dulu nih si R-nya berapa sih? Si R itu teh gitu. Nah, berarti kita cari dulu dengan menggunakan informasi ini. V itu rumusnya I dikali dengan R. Ya, ini juga sama, I dikali dengan R. Nah, I-nya berapa di sini? 0,4. Ini adalah R1. Nah, di sini I-nya adalah 0,3. Ini adalah R1 ditambah 5. Kalau seri kan ditambahin ya. Tinggal ditambahin aja ya. Oke, berarti ini kita jabarkan jadi dikali 10 ruas masing-masing ini 4R1 sama dengan 3R1 terus ditambah dengan
15. Pindahin ininya ke ruas sana. Berarti di sini 4 kurangi 3 adalah 1 ya. Jadi di sini R1 ini adalah 15 ohm. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, masukkan ke sini. Ya, udah tahu kan? Berarti nyari V. V sama dengan I kali R. Kan V-nya sama. Harusnya 0,4. R-nya berapa? 15. 15 kali 4, 6 ya? 6 volt. Nah, itu untuk soal nomor 6. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal nomor 6? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 7. 7 teh yang mana? Yang sebuah voltmeter. Oke, soal nomor 7. 7 jawabannya apa? Kalau saya 982 ohm, paralel dengan voltmeter. Paralel dengan voltmeter D ya kamu ya. Siapa Maisan ya? Iya. Oke, Maisan D. Dinar apa Dinar? Aku 982 tapi yang seri. Oke, Yang C C. ya Dinar ya. Oke. Hasna berapa Hasna? 982. Yang mana tuh Hasna? Ada 2 tuh, C apa D? Yang C, Ibu. Sama kayak Dinar. Oke. Ya, oke. Yuk, sampelnya udah diambil, Ibu ambil 3 orang. Kita cek yuk, nomor 7. Sebuah voltmeter dengan hambatan dalam 18 ohm mempunyai batas ukur 1,8 volt. Ya. Jadi di sini diinformasikan bahwa ketika hambatan dalamnya R-nya itu adalah 18 ohm, harusnya R kecil yang sama aja. Dia mempunyai batas ukur V-nya adalah 1,8 volt. Agar batas ukur voltmeter meningkat menjadi 100 volt, nah sekarang pengennya, ini kondisi satu, pengennya kondisi keduanya itu dia bisa pengen nyampe 100 volt. Nah, R-nya di sini berapa? Kan gitu. Ditanya. Ya. Nah, berarti di sini teman-teman, kita tahap pertama itu adalah cari apa? Cari arus ya. Nah, cari arus. Atau bisa juga pakai perbandingan. I1 sama dengan I2. I itu apa? V per R ya. V per R. Jadi I1, kondisi 1 akan sama dengan I kondisi kedua. I itu rumusnya adalah V ya. V1 per R1. Ini adalah V2 per R2. Nah, V1-nya di sini berapa? 1,8, R1-nya 18. V2-nya adalah 100. 100 kan ya tadi? Ya, 100 volt. R2-nya kita nggak tahu R2-nya berapa. Tuh. Nah, berarti kita tinggal cari nih. Berarti R2 itu di sini adalah kali silang ya. Jadi 100 dikali 18 dibagi dengan 1,8. R-nya adalah 1000. 1000 ohm. R2 ini adalah totalnya 1000 ohm, teman-teman. Hati-hati, jangan langsung kamu checklist dengan yang E. Ya, karena di sini kasusnya adalah yang 18 di si voltmeter itu udah ada hambatan dalamnya sebesar 18 ohm gitu. Ya, sekali lagi jangan langsung checklist yang E. Kenapa? Karena ini R2 ini adalah R total dari rangkaian.
Nah, sedangkan di sini kita tahu bahwa udah ada hambatan dalamnya 18. Kita kurangi aja. Kalau tinggal dijumlahkan atau tinggal dikurangi, itu harus dalam bentuk seri. Ya, berarti R hambatannya itu adalah 1000 dikurangi dengan 18. Kalau mau tinggal jumlahkan atau kurangi, sekali lagi, dia rangkaiannya harus seri. Ini harus seri. Ya, coba kita balikkan lagi sekarang. R-nya hambatannya 982, hambatan dalamnya 18. Berarti tinggal jumlahin kan, 982 ditambah dengan 18. Jadi 1000. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, 982 ohm dalam bentuk dia seri dengan voltmeter. Oke, coba sampai sini gimana teman-teman? Kalau mau 982 ya. Kalau mau dalam bentuk paralel gimana nih? Dalam bentuk paralel, jawabannya gimana nih teman-teman? R totalnya itu harus 1000. Karena karakteristik dari voltmeter itu, saya paham kenapa Maisan jawabannya adalah paralel ya. Ya, Maisan berpikir, nah betul. Karena voltmeter itu dia dipasang secara paralel ya. Kalau untuk ampere meter, dia dipasangnya secara seri. Karena tujuannya untuk mengukur tadi, mengukur arus ya. Oke, sekarang kita harus cek dulu nih. Kita akan cross check kalau seandainya kita mau pasang dia secara paralel. Gimana caranya? Ibu masukin lagi ke ini. Tadi kita udah tahu bahwa R-nya ini harus 1000 totalnya. 1000 ohm. R totalnya ya. Nah, sedangkan di sini kita udah tahu bahwa di sini ada voltmeter. Voltmeter dia punya R-nya adalah 18 nih. Harusnya memang kalau yang namanya hambatan kita harus pasangnya secara paralel gini kan ya. Itu maksudnya ya. Nah, ini kita nggak tahu X-nya berapa nih. Coba kita cari berarti ya. 1 per R total. R totalnya kan 1000. Sama dengan 1 per X ditambah 1 per 18. Gitu kan ya. Ini berarti 1 per 10 pangkat 3 sama dengan 1 per X tambah 1 per 18. 1 per X sama dengan 1 per 10 pangkat 3 tambah 1 per 18. Ya, teman-teman bisa minta bantuannya untuk menghitung. Kurang ya, salah. Nah, ini kurang harusnya. Gitu ya. 18 kali 10 pangkat 3. Berarti ini 18. Ini 10 pangkat 3. Negatif sih kalau kayak gini ya. Oke, ada masukan teman-teman? Kalau secara sekilas tadi memang kalau mau 982 itu harus diserikan dia. Kalau diparalelkan nanti hitungannya harus seperti ini. R totalnya 1000 ohm dia harusnya. Per X tambah 1 per 18. Ini benar kan ya? Matematiknya ya? Ya, kalau dari sini teman-teman 1000 dikurangi 18 berapa? Ini hasilnya negatif ini.
1000 kurangi 18, bisa minta tolong? 982. Berapa? 982. 900. Tapi Oh iya, tadi kan udah ya. 982. Kok baca sih? Tapi diamin ya. Sekarang kita balik. 18, 1, 2, 3 dibagi dengan 982. Nah, ini X-nya kalau dihitung berdasarkan perhitungan ini, X-nya itu 18,3 ohm. Nah, ini kalau mau kita pasang secara paralel. Ya. Jadi dari kans ini teman-teman sudah kita hitung, berarti yang mendekati itu ya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, saya paham kenapa Mekan seperti itu. Oke. Ya, gitu ya. Untuk yang soal nomor ini memang sedikit ambigu, kayaknya yang bikin soal nggak ngitung sampai sejauh itu deh. Oke. Jadi untuk yang nomor 7 adalah yang C ya. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Oke. Nomor 8 tuh yang ini ya. Nah, nomor 8. Oke, nomor 8 ini kita bisa selesaikan menggunakan perbandingan ya. Oke, nomor 8 nih jawabannya berapa nih? Siapa yang belum ditanya sama Ibu nih? Rima. Oke, Rima nomor 8 apa jawabannya, Mak? Yang kamu, Mak? kalau aku 0,6. 0,6. C ya, Mak ya? Ya. Oke. Kaila. Ada Kaila di situ? Ya, Bu. Berapa, Kai? Aku 600. 600. Aku lagi nonton. 600, Kai? Iya, Bu. Oke. Nuha, berapa Nuha? Belum ngitung, Bu. Hah? Ya? Saya itu apa? Belum ngitung karena ngestak di nomor 6. Oke. Nuha, nomor 6 stuck langsung loncat ke nomor 7 gitu ya. Nanti ya Kai. Oke ya, sekali lagi kerjakan yang lebih mudah. Oke, kita coba bahas yang nomor 8. Baik, teman-teman, ini rangkaiannya adalah rangkaian paralel ya. Pada rangkaian hambatan berikut diketahui I1-nya sama dengan 300 mA, maka besar kuat arus I3 adalah, gitu kan ya. Nah, ini ada dua cara lagi seperti tadi. Bisa kamu cari V-nya dulu, baru kamu beranjak ke yang I3, atau bisa kita pakai perbandingan. Ya, teman-teman tahu bahwa untuk untuk rangkaian paralel, ya, bahwa V-nya ini adalah sama. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ya, ingat bahwa V ini adalah I dikali dengan R, gitu ya. Maka V1 di sini berarti I1 dikali R yang ada di situ, di R1. V2 juga sama, I2 dikali R yang ada di 2. V3 juga sama, I3 dikali R yang ada di 3. Nah, kan di sini yang diketahui itu adalah I1. Gitu ya. Yang ditanya adalah I3. Ya udah aja kita ambil ini aja deh persamaannya yang kita ambil. Gitu ya. Maka dari itu bentuknya akan menjadi I1
dikali R1 sama dengan I3 kali R3. I1-nya berapa? I1-nya 300 miliampere ubah ke ampere. Berapa 300 miliampere? Berapa ampere? Berapa? Assalamualaikum. 0,3 ya? Benar gak? Nah, R1-nya berapa? R1-nya gabungan dari ini dan ono. Kan seri. Jadi 40 tambah 20. Berapa? 60 ya? Gitu. I3-nya yang dicari. Nah, R3-nya berapa? R3-nya kan ono sama ini. 20 tambah 10. 30. Gitu. Maka I3-nya adalah 0,3 dikali 60 dibagi 30. 0,6. Jadi I3-nya adalah 0,6 ampere gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi yang stuck, Nuha gimana Nuha? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Paham, nomor 7 juga paham ya. Nuha. Yang lain gimana nih? Ibu nggak tahu kalau kamu nggak bilang tuh. Ya. Insya Allah paham, Ibu. Oke, baik, silahkan teman-teman nilai setiap angka, setiap nomor nilainya 1. 1 dibagi 8 kali 100. 1 bagi 8. Total skor dibagi 8 dikali 100. Total skor dibagi 8 dikali 100. Setiap soal skornya adalah 1 ya. Ibu, Ya, kalau ada yang nggak pakai cara, beda cara. nggak pakai cara. Nggak pakai cara yang nomor berapa? Nggak tadi, ini aku nomor ini nomor 8. Yang nomor 8. Oh, nggak Iya. pakai cara, gimana caranya bisa tahu jawabannya? Aku capcip cup. Nggak tahu. Ya nggak pakai cara setengah ya, jadi 0,5. Kecuali yang teori. Yang nomor 4, nggak apa-apa, nggak pakai cara. Ya, dikit dulu disimpan, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan minta jawabannya. Nah, kita akan lanjut sekarang ke nomor 9 dan 10 nih teman-teman ya. Kemarin soalnya kalau nggak salah udah Ibu kirim ya. Ada kan termasuk nomor 9 10 ada nggak? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, silahkan dilihat nomor 9-nya. Kalau sudah, yang tadi nilainya dikit. Dulu ntar kita kolek terakhir. Nah, ini dia. Bisa berubah sih. Oh, iya, paham. Ini dulu, oke, ini dulu. Oke, tambah lagi. Ibu, tadi nilainya gimana ya, Bu? Nilainya? Semuanya dianggap 10 soal atau dianggap gimana, Bu? Oh, setiap soal skornya adalah 1. Setiap soal skornya 1. Jadi nanti ngitungnya adalah 1 lagi. Total skor dibagi 8 dikali 100. Bagi 8 kali 100.
Oke, kalau sudah, teman-teman simpan dulu. Kita masuk sekarang ke nomor 9. Ya, nomor 9 yuk. Sebelum beranjak ke nomor 9, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Sudah bikin kelompok belajar belum nih di luar? Belum, Ibu. Sok atau bikin setiap Sabtu ngedate gitu, janjian. Sabtunya udah ngedate sama Bimbel, Ibu. Oh gitu. Bimbelnya online offline? Insya Allah Online. offline. Nggak tahu sih, nggak tahu. Oh gitu. Oh offline ya. Sibuk memang kalian nih kelas 3 nih. Jangan-jangan Sabtu Minggu nih ngedate nih. Malamnya Sabtu doang, Ibu. Semangat ya, tapi tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Kita dalam rangka ikhtiar. Ikhtiarnya juga ke atas ikhtiar, ke kanan kiri juga ikhtiar ya. Semuanya kita ikhtiarkan. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 9. Perhatikan rangkaian berikut. Ini agak ketutup. Semoga tetap jelas. Perhatikan rangkaian berikut. Pada saat dilakukan pengukuran beda potensial ujung-ujung hambatan dan kuat arus listrik yang mengalir, diperoleh hasil seperti berikut. Ya, hambatan R1, R2, dan ini R3 ya teman-teman ya. Agak ketutup sama ujung. R1, R2, R3. Beda potensialnya 1,2, 1,2, 1,2 semua nih. Ya, yang mau ke toilet mangga. Kuat arusnya 0,5, tidak diukur, dan 0,2. Berdasarkan data pada tabel, maka pernyataan berikut yang tidak benar. Nah, yang dicari adalah pernyataan yang tidak benar. Ya, yuk kita cek pernyataan yang A. Hambatan R1 sama dengan R2. Hambatan R1 sama dengan R2. Kira-kira yang A benar salah? So, diterawang dulu teman-teman, perhatikan dulu soalnya. Di sini R1 dan R2 bisa dilihat di tabel bahwa beda potensialnya 1,2. R1 V-nya 1,2, R2 V-nya 1,2 OG sama. Kalau kayak gini hambatannya sama apa beda? Beda. Beda. Beda dari mana? Kenapa beda? Karena kalau seri itu kan yang sama P-nya aja kan. Arusnya deh. Iya, seri. Ya, seri arusnya yang sama, betul. Seri arusnya yang sama, oke. Kita clue dari situ ya, teman-teman ya. Yuk kita lihat yang di tabel. Ini kan di sini R1-nya lihat. Lihat data di tabel ya, teman-teman. R1-nya 1,2 volt, arusnya 0,5. R2-nya 1,2 volt, arusnya tidak dikur. Tapi kita tahu dari tadi karakteristiknya. Ya, yang disebutkan siapa tadi? Zena ya? Iya, Ibu. Oke, Zena bilang bahwa arusnya sama nih. Kalau untuk seri. Berarti kalau gitu di sininya juga 0,5 dong, 0,5 ampere. Kan seri R1 dan R2. Lihat aja karakteristiknya, udahnya V-nya sama, arusnya sama, berarti R-nya sama apa beda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira sama apa beda nih R-nya nih, guys, yang A? Hambatan R1 sama dengan R2, bener gak? Ragu-ragu, kayaknya dalam hatinya udah menyebutin nih.
Sama ya sayang, sama dong. Kan V sama dengan I kali R. Ya. Oke, sama ya. Dilihat dari apanya, Bu? Dilihat dari V-nya. Kalau V-nya sama, ketika arusnya seri itu, ketika rangkaiannya seri itu, V-nya sama. Yaudah berarti hambatannya adalah sama. Gitu. Dari situ aja udah kelihatan. Berarti pernyataan yang A ini benar. Bukan yang salah. Kan yang dicari yang salah. Oke, berikutnya. Yang B, jika diukur kuat arus I2 sebesar 0,5 ampere. Benar gak? Benar lah, udah kita tulis di sini ya, benar dong. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang C. Sumber tegangan GGL adalah 4,8 volt. Benar gak? Nah, teman-teman ingat. Untuk yang paralel, V total. Nah, V totalnya atau GGL-nya ini kan ini sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ya. Ini kan? Ya. V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini rangkaian seperti ini kayak gini. Oke, berarti V1-nya di sini berapa nih nilai V1? V1 ini nilainya 1,2, Bu. Oke, 1,2. V2-nya berapa? 1,2 juga, Bu. Oke, 1,2. V3-nya ini berapa nilainya? Data di tabel di situ disebutkan bahwa R3 pada R3 yang ini nih, pada R3 yang ini. Pada R3 yang ini, dia V-nya ini adalah 1,2. 1,2 volt. Berarti V3 ini secara keseluruhan ini berapa? Berapa? 1,2 juga. Ya. Ya enggak? Assalamualaikum. Paham nggak sampai sini? Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Paham nggak? Paham, Ibu. Ya. Berarti totalnya adalah 3,6 volt. 3,6 volt. Nah, pernyataan yang C di sini disebutkan bahwa totalnya 4,8 volt. Padahal ketika kita hitung hasilnya 3,6 volt. Jadi yang kita cari yang salah. Nah, inilah yang salah. Ini jawabannya yang ini. Karena pernyataan poin C itu adalah salah. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Sekarang coba yang D-nya, Bu. Yang D-nya kita cek. Beda potensial ujung-ujung hambatan R4 adalah 1,2 volt. Ujung-ujung R4 nih. Dia 1,2 volt. Benar nggak? Halo? Benar nggak? Nay, Naya. Belum bertanya nih, Nay. Naya, pernyataan D benar nggak? Apa, Bu? Pernyataan D, beda potensial ujung-ujung hambatan R4 adalah 1,2 volt. Benar nggak, Nay? Hah? Benar. Benar. Kenapa benar, Nay? Kan yang apa sih? Yang dari kayak yang itu loh, yang rumusnya itu, yang 1/R3. Oke, yang kalau di P nyari hambatan totalnya. Sama bukan? Ibu nanya ke kamu, Nay. Ih. Beda potensial ujung-ujung hambatan R4 adalah 1,2 gitu katanya, Nay. Benar nggak? Iya. Benar. Nah, Ibu tanya reasonnya apa? Kenapa kamu bilang benar 1,2 volt?
Yang lain ada yang sependapat sama Naya? Ya, Nay, gimana, Nay? Terusin. Nggak tahu. Aku Ibu sependapat. Oke, gimana Fatim? Kenapa? Reasonnya apa, Fatim? Karena kan yang R1, R2 itu kan seri. Nah, terus kan kalau seri itu I-nya sama. I-nya kan 1,2. Nah, itu kan di satu titiknya 1,2, terus nanti dia bercabang jadi paralel, tapi nanti dia ketemu lagi, jadi di ujungnya tetap sama aja 1,2. Jadi reasonnya adalah karena dia paralel. Itu jawabannya ya. Kenapa sama R4-nya 1,2 volt? Ya karena dia itu paralel dengan R3. Yang paralel V-nya yang sama ya. Tadi kan kalau yang seri arusnya sama, betul. Kalau paralel, V-nya yang sama. Jadi itu jawabannya ya, betul ya. Jadi yang V4-nya adalah 1,2 juga. Oke. Iya, Bu, salah. Aku lihatnya I, bukan volt tadi. Tapi untung kesimpulannya benar, tapi tadi reasonnya kurang tepat. Lu paham maksudnya adalah ujungnya sama itu artinya dia apa namanya? Paralel itu maksudnya. Ya. Yang besar hambatan R4 adalah 4 ohm. Besar hambatan R4 adalah 4 ohm. Kalau yang E mah ini gampang ya, tinggal kamu cari aja V sama dengan dikali R kan. Berarti R-nya sama dengan V per I. Kalau PG nggak usah dicari kayak gini, ini dalam rangka menjelaskan aja sama teman-teman ya. Kalau udah ketahuan itu yang salah ya udah itu aja coret. Kalau kayak gini nambahin. Ini untuk Untuk pembelajaran aja. Ya, V4-nya kan 1,2 nih. Arusnya itu adalah berapa tadi arusnya? Berapa tadi arusnya? Arusnya ditanya. .2 ya arusnya ya. Kan sama dia. Lupa. Bener gak? Oke, harusnya berapa nih yang di bawah? Harusnya 0,3. Dari mana, Cing? 0,5 dikurang 0,2. Oke, pintar sih. Ingat di sini adalah I ya, di sini I total. Nah, dia kan bercabang ke sana sama ke situ. Ya, jadi I total itu sama dengan I yang lewat 3 tambah I yang lewat 4 gitu. I totalnya berapa di sini? Kan 0,5 nih di sini tuh. 0,5. Nah, I3-nya berapa di sini? I3-nya tadi udah tahu 0,2 ya. Nah, maka I4-nya adalah ya tadi 0,5 kurangi 0,2 yaitu 0,3. Masukin ke sini jadi 4 ya. Jadi 5 benar. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 itu adalah yang C. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 10. Oke, coba pandangi dulu teman-teman untuk soal nomor 10. Ini gampang, soalnya yang diminta adalah hambatan penggantinya aja. Yuk, coba. Coba ya, Bu kasih coba waktu 5 menit deh.
Kelamaan 5 menit ya. 3 menit aja, semenit lagi ya. Ada yang udah? Ya, Mangga yang mau ke toilet. Oke. Ya udah kita bahas aja ya. Ada yang udah? Udah kita cocokin. Teman-teman ini agak tidak terlalu familiar gambarnya ya. Coba Ibu translate. Gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah titik A. Ini adalah titik B. Ini 5 ohm, 8, 3, 3, 6, 4. Ini Ibu coba sih nggak cantik angkanya. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman bisa agak kelihatan ya mana seri, mana paralel. Pertama teman-teman kerjakan yang mana nih? Nah, yang ini dulu nih ya. Kita kerjakan yang Ibu buatin biru dulu. Berarti 1/R pengganti, ini R pengganti ya. Sama dengan 1/3 ditambah 1/6. Sama dengan 6/32 tambah 1. Maka R penggantinya adalah 6/3, 2 ohm. Ini ya. Nah, berarti yang biru ini 2 ohm. Jadi kalau Ibu gambar lagi, bentuknya berubah. Ini gambar 1 ya. Gambar 2-nya berubah nih, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, gini. Ini titik A. Ini titik B. Ini adalah 5, 8, 3. Ini adalah 4. Nah, ini adalah yang tadi. Yang pengganti tadi. Ini adalah 2. Gitu. Nah, setelah ini, kita operasikan yang ini. Ini kan seri ya. 3 dan 2 ini seri. Nah, kelihatan. Ini adalah 5 ya. Oh, nah kelihatan ini. Bentuknya berubah lagi. Jadi, gambar ketiga. Jadi kayak gini. Ini adalah A, ini adalah yang B. Ini nilainya 5, 8, nah ini adalah 5 yang tadi. Nah, 5 yang tadi di sini. Ini adalah 4. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, jumlahkan yang ini. Kan paralel ya. Kalau paralel berarti 1/RP sama kayak tadi, berarti 1/8 tambah 1/5. Ini 40 di sini. Ini 5 tambah 8. Berarti R paralelnya ini adalah 40/13. 40/13. 40/13. Oke, 40/13 di sini. Baru yang ini. Yang pengganti 8 dan 5. Nah, berarti nanti bentuknya akan berubah. Jadi,
Ini ya. Nah, di sini adalah A, di sini adalah B. Nah, tadi di sini berapa nih angkanya? 5 dan 40 per 13. Ini di sini 5, 40 per 13. Di sininya adalah 4. Nah, tapi kan ini minta adalah RAB. Ya, yang diminta adalah R antara A dengan B. RA dengan B dia seri. Jadi 5 ditambah dengan 40 per 13. Ya. Jadi 5 berapa nih? Bisa minta bantuan? Kita samakan penyebutnya kan? Sama-sama 13. 5 kali 13 berapa, guys? 65. 65, Ibu. 65. 65 ditambah 40. 105 per 13. Nggak cantik angkanya. Berapa 105 dibagi 13? 8 koma ya? Iya, Ibu. 8 8 koma berapa? 8,076. Hah? 8 koma 8,076. 076. Oh, ini nggak cantik angkanya, tapi yang mendekati adalah jawaban yang ini, ya, yang C. Oke, gitu. Ada pertanyaan untuk soal nomor 10? Saya tidak ada, Ibu. Oke, paham ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas 10 soal. Ya, ntar ini hasil recordnya Ibu masukkan ke YouTube. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu close share dulu. Oke, kalau sudah Ibu